Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin. Wal yakun laka ayyuhal murid hazzun minat tahajjudi fa innal laila waqtu khalwatil abdi ma'a maulah fa aksir fihi minat tadarru wal istighfar. Wal yakun laka ayyuhal murid, dan hendaklah bagi engkau wahai orang yang ingin menjadi kekasih Allah, hendaklah bagi engkau memiliki bagian daripada tahajud. Fa innal laila waktu khalwatil abdi ma'a maulah, maka sesungguhnya waktu malam hari ialah waktu bersunyinya seorang hamba bersama Tuhannya. Jadi bagi orang yang hendak menjadi kekasih Allah, tidak boleh tidak dia harus memiliki waktu yang ia sediakan setiap malam untuk bermesraan, bersunyi, berkhalwat bersama Tuhan. Karena pada malam hari itu merupakan waktu khalwatnya seorang hamba bersama Tuhannya. Fa'aksir fihi minat tadarru'i wal istighfar, maka perbanyaklah pada waktu itu minat tadarru' wal istighfar, banyak-banyak meratap dan memohon ampun, banyak-banyak merintih kepada Tuhan pada malam hari, dan banyak-banyak beristighfar. Jadi tahajud itu sembahyang malam hari yang didahului dengan tidur. Jadi tidur dahulu, nah, kaina bangun, nah baru sembahyang. Nah sembahyangnya ini sembahyang tahajud. Nah sesudah selesai tahajud, barulah di situ kita banyak-banyak meratap, merintih, mengingat dosa-dosa kita kepada Allah, mengingat kesalahan yang pernah kita lakukan, mengingat taksir terhadap kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Selama ini kita tidak tahu malu memakan rizki dari Allah, tetapi maksiat terhadap Allah. Nah, jadi tengah malam ini kita bersunyi bersama Allah, di situ kita meratap, memohon ampun, menyesali dosa-dosa telah lewat, malu kepada Allah. Wa naji rabbaka bilisani zillati wal ittirar, dan munajatlah engkau akan Tuhan engkau dengan lisan kehinaan dan ketidakberdayaan. Nah di sini kita hendak menghancurkan, mempakirkan diri kita sepakir-pakirnya. Jadi meratap, istighfar bilisan nizillati wal ittirar, dengan lisan kehinaan dan ketidakberdayaan. Kalau perlu sampai menangis. Nah,
Jadi di sini kita munajat dengan Allah tengah malam. Karena tengah malam ini Allah yang meminta. Allah berseru kalau tengah malam itu mana orang-orang yang meminta, pintalah ujar Allah, maka aku kabulkan. Mana orang-orang yang minta ampun, minta ampunlah, niscaya aku ampuni. Nah ini malam hari. Jadi berbeda dengan siang. Kalau siang kita nang hendak berdoa, kita nang hendak minta ampun. Sedangkan malam Allah nang mencari. Ujar Tuhan, mana orang-orang nang hendak meminta, lah kasih pinta, aku beri. Mana orang-orang nang hendak minta ampun, aku ampuni. Nah jadi seorang yang hendak menjadi kekasih Allah, dia harus memiliki bagian daripada tahajud. Karena pada waktu malam ini waktu bersunyinya seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi napa nang dibanyaki tadi istighfar, meratap, merintih dengan lisan kehinaan dan ketidakberdayaan, mengakui selama ini banyak kekurangan dalam menjalankan hak-hak Allah. Merasa malu selama ini dipelihara Allah, dijaga Allah, diberi rizki, tetapi kita melincing, menantang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. An qalbin mutahaqqiqin binihayatil ajzi wa ghayatil inkisar. Dengan lisan kehinaan dan ketidakberdayaan, kemudian dari hati yang benar-benar kesudahan lemah dan kesudahan sedih. Jadi lisan dengan lisan merasa hina, hati dengan hati yang benar-benar merasa sedih. Wahzar anta da'a qiyamal lail falayati alaika waktu sahar illa wa anta mustaiqizun zakirun lillah subhanahu wa ta'ala. Dan hindari bahwa engkau meninggalkan qiyamul lail. Jangan sampai meninggalkan qiyamul lail meskipun hanya 2 rakaat. Meskipun 2 rakaat. Falayati alaika waktu sahar, maka tidak mendatang atas engkau itu waktu sahur illa wa anta mustaiqizun, melainkan engkau sudah bangun zakirun lillah subhanah, engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap malam orang hendak jadi kekasih Allah, hendak jadi wali Allah, itu harus ada bangun malam, tahajud, dan waktu munajat bersama Allah, waktu khalwat bersama Allah. Di situ ia mengadukan dirinya, di situ dia mengakui kesalahannya, di situ dia mencurahkan kerinduannya. Munajat. Dan hindari bahwa engkau meninggalkan qiyamul lail, maka tidaklah datang kepada engkau waktu sahur, melainkan engkau sudah bangun dalam keadaan berzikir kepada Allah. Waktu sahur kita sudah duduk, kita sudah berzikir, kita sudah siap, kita sudah selesai munajat kepada Allah. Faslun ay hadza faslun. Wa kun ayyuhal murid, dan jadilah engkau wahai orang yang hendak menjadi kekasih Allah, bi ghayatil i'tina bi iqamati shalawatil khamsi bi itmami qiyamihinna wa qiraatihinna wa khusyu'ihinna wa ruku'ihinna. Nah kemudian pasal selanjutnya,
Jadilah engkau wahai orang yang hendak menjadi kekasih Allah pada kesudahan memelihara, pada kesudahan memperhatikan dengan menunaikan salat 5 waktu. Orang hendak menjadi kekasih Allah harus memelihara salat 5 waktu dahulu nang nyata. Bi iqamati sholatil khamsi, dengan mendirikan salat yang 5, bi itmami qiyamihinna, dengan menyempurnakan berdirinya. Kayak apa berdirinya nang benar? Nah, ada fikih matur, belajar fikih. Berdirinya kayak apa? Berdiri nang sempurnanya kayak apa? Wa qiraatihinna, dan menyempurnakan bacaan-bacaannya. Kayak apa bacaan yang benar di dalam sembahyang, harus disempurnakan. Wa khusu'ihinna, dan menyempurnakan husuknya di dalam sembahyang. Jadi khusyuk ini lebih diutamakan daripada awal waktu. Ujar Imam Junaid Al-Baghdadi. Khusyuk, ada yang mengatakan khusyuk ini termasuk syarat sah. Karena kalau ada khusyuk ada nilainya sembahyang. Makanya di dalam hadis Nabi itu dijelaskan, orang itu hendak sembahyang di awal waktu, lalu dihidangkan makanan sedangkan perutnya lapar, maka orang ini makan dahulu. Karena kalau sembahyang di awal waktu sementara terpikir dengan makanan kada khusyuk. Dari sini diketahui bahwa khusyuk itu lebih diutamakan daripada orang salat di awal waktu. Jadi seandainya dia di awal waktu kada kawa khusyuk, sedangkan nanti lambat daripada awal waktu dia bisa khusyuk, maka disuruh memilih tidak di awal waktu asal khusyuk. Misal awal waktu orang ribut di rumah, hendak sembahyang kada khusyuk, cuma diperkirakan setengah jam lagi orang bulikan, tunggui setengah jam, asal sembahyang khusyuk. Jadi hendaklah menyempurnakan berdirinya, bacaan-bacaannya, khusyuk-khusyuknya, waruku'ihinna, dan ruku-ruku'nya. Jadi sembahyang itu ada 3 pekerjaannya. Pertama rukun, yang kedua sunat abad, yang ketiga sunat hayat. Nah, ini dalam sembahyang. Rukun ini seumpama di dalam tubuh kita ini anggota yang paling penting, anggota vital, sehingga kalau itu cedera, kalau itu tidak ada, maka kita kada hidup. Kayak kepala, jantung, paru-paru, ginjal, hati, si parut. Kalau salah satunya kada ada, maka kada hidup. Nah, sama rukun, ada 13 rukun dalam sembahyang dipelajari nang 13 ini. Karena nang 13 ini ada syarat-syaratnya. Takbiratul ihram ada syaratnya. Niat berdiri ada syaratnya, baca Fatihah ada syaratnya, ruku ada syaratnya, i'tidal ada syaratnya, sujud ada syaratnya yang harus dipenuhi. Bila cedera syarat-syarat rukun, maka rukunnya jadi mati, sehingga sah tidaknya sembahyang itu dikhawatirkan. Nah, jadi kalau syaratnya kada terpenuhi, maka rukunnya ini kada sah. Bila rukunnya kada sah, sembahyangnya kada sah. Nah, sama ibarat di badan kita nih, hati kada ada, kada kawa hidup. Atau kepala kada ada, kada kawa hidup. Itu rukun. Ada lagi namanya sunat abad. Sunat abad ini
sunat yang menyerupai dengan rukun, sehingga apabila ketinggalan maka disuruh orang itu sujud sahwi, duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal, kunut, berdiri ketika kunut. Ini sunat abad, sunat yang menyerupai rukun. Kalau di tubuh kita ini seumpama tangan, seumpama kaki. Artinya orang kadebet tangan, kadebet kaki bisa aja hidup, tapi kada sempurna. Nah kayak itu juga orang meninggalkan sunat abad, kadebet kunut misal, sah aja sembahyangnya cuma kada sempurna. Ibarat orang hidup cuma kada batangan, kada batis. Nah jadi pelajari sunat abad ini. Bila ketinggalan ditambal dengan sujud sahwi. Ada lagi sunat hayat, sunat nang halus-halus, seperti membaca surah sesudah Fatihah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, takbir intikal. Banyak sunat, mengangkat tangan ketika takbir itu sunat hayat. Sunat hayat ini seumpama di dalam tubuh ini alis, bulu mata, rambut. Orang itu sempurna hidupnya meskipun tanpa alis, tanpa bulu mata, tanpa janggut, tanpa kumis, tetapi kada ilok, kada indah. Nah jadi sunat hayat ini memperindah. Jadi kalau tertinggal sunat hayat sempurna aja, cuma kada indah itu sembahyang. Orang besisingut kada, bejanggut kada, bebulu mata kada ada. Sempurna aja, mana sempurna? Batangan, bebatis, jarinya lengkap. Sempurna, cuma kada indah. Nah sama orang meninggalkan sunat hayat. Nah jadi ini perhatikan. Dalam sembahyang diperhatikan lagi yang makruh-makruh yang bakal mengurangi nilai sembahyang. Banyak. Ada makruh tempatnya, dipandang dari tempat kita sembahyang, di tempat mana saja yang makruh. Ada kemakruhan itu dipandang dari keadaan orang yang salat, keadaan seperti apa yang makruh. Macam-macam. Nah kaina diperhatikan pembatal-pembatalnya supaya tahu sembahyang kita ini sah atau tidak. Nah ini maksudnya orang yang hendak menjadi kekasih Allah, orang ini harus memperhatikan terlebih dahulu sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu diperhatikan. Supaya sembahyangnya ini sah. Meskipun sah itu belum tentu diterima. Cuman syarat agar diterima sembahyang itu harus sah terlebih dahulu. Contoh orang itu rukunnya dikerjakannya, syarat sahnya dikerjakannya, sembahyangnya tidak mengerjakan pembatal sembahyang. Sembahyangnya sah, diterima atau tidaknya belum lagi, tergantung tasawuf. Jadi fikih itu agar ibadah sah, nah tasawuf agar ibadah diterima. Nah sembahyangnya tadi sudah sah, lalu hatinya ikhlas atau kada sembahyang, kemudian dia merasa hebat daripada orang lain atau kada. Sembahyang tadi dia riya, ia tunjukkan untuk orang lain atau semata-mata karena Allah. Dalam sembahyangnya tadi apakah ada di hatinya ketika itu cinta kepada dunia. Nah jadi hati ini tasawuf nang matur agar ibadah nang sudah sah tadi diterima. Ikhlas dalam beribadah, kada ada sombong, merasa lemah, merasa fakir di hadirat Allah. Bila sombong meskipun sah kada diterima. Sah sembahyangnya,
hatinya sombong, merasa hebat daripada orang. Sembahyangnya cuma menggugurkan kewajiban. Sah artinya gugur kewajiban, kada wajib mengqadha, cuman kada ada nilai. Ini sembahyangnya. Cuma di hatinya nih kalau kada ada mintuha, kada sembahyang nih nya. Sembahyangnya sah lah, asal rukunnya dikerjakannya, syarat sah ditunaikannya, pembatal ditinggalkannya, sembahyangnya sah. Cuman hatinya kada ikhlas, sembahyangnya sudah menutupi kewajiban, tetapi bagi Allah kada diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau kada ada mintuha biasanya kada sembahyang. Nah, jadi diperhatikan orang yang hendak menjadi kekasih Allah, diperhatikan dahulu sembahyang 5 waktunya, baik berdirinya nang sempurna kayak apa, bacaannya nang sempurna kayak apa, khusyuknya yang sempurna kayak apa, rukuknya nang sempurna kayak apa. Nah, di sini dituntut menuntut ilmu syariat, ilmu fikih. Wasujudihinna, dan dia sempurnakan sujud-sujudnya, wasairi arkanihinna, dan seluruh rukun-rukunnya. Takbiratul ihram nang sempurna kayak apa? Nah, kada kawa membaca di buku aja, harus talaki, harus melihat kayak apa guru mengangkat tangan ketika takbiratul ihram nang sempurna kayak apa. Nah, ini bab fikih ini spesial. Kalau kita jelaskan di sini kepanjangan. Ada spesial kita belajar fikih malam Rabu di majelis. Kayak apa sujud nang sempurna, kayak apa bacaannya nang sempurna, kayak apa rukun-rukunnya nang sempurna. Wa ash'ir qalbaka qabla dukhuli fi shalah azamata man turidul wuquf baina yadayhi jalla wa ala. Wa ash'ir qalbak, dan rasakan hati engkau, qabla dukhuli fi shalah, sebelum engkau masuk di dalam sembahyang, azamata man turidul wuquf baina yadayhi jalla wa ala. Rasakan di hati engkau sebelum engkau masuk dalam sembahyang keagungan Tuhan yang engkau akan berdiri di hadapannya. Jadi hendak berdiri di hadapan Allah ini sudah merasakan kita bahwa aku ini berada di hadapan Tuhan yang Maha Agung. Orang tuh jagau, orang tuh pangkatnya tinggi, kita tuh segan bepandir gin di hadapannya, kita menjaga supaya inya jangan tersinggung. Kita ada bisi kawan nih kebetulan penamparan orangnya, jagau orangnya. Itu bepandir di hadapannya aja kita menjaga supaya jangan tersalah, jangan inya tersinggung. Nah, sedangkan kita ini alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini orang nang maurus sekalian alam, berarti perkasa orangnya. Jadi ketika membaca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kita awan orang jagau aja di dunia kada wani, awan polisi kada wani, awan tentara kada wani, awan presiden kada wani. Ini orang nang maurus alam, pemilik alam semesta. Nah, maka dalam sembahyang tuh ada khauf, ada rasa takut kepada Allah. Ini walum lagi sembahyang, kita sudah disuruh merasakan hati kita ini keagungan Tuhan yang kita akan berdiri di hadapannya. Makanya Imam Ali Zainal Abidin sering diceritakan sudah, Imam Ali Zainal Abidin ini idza tawadda'a li shalah isfarra launuhu. Apabila beliau berwudu untuk salat, muka beliau menjadi pucat. Ali Zainal Abidin ini anak daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergelar As-Sajjad,
orang yang bersengatan banyak sujud. Dalam riwayat setiap malam 1000 rakaat. Nah beliau ini idza tawadda'a lis-shalah isparra launuhu. Apabila beliau berwudu hendak sembahyang, muka beliau ini pucat sudah. Lalu ditanya orang, wakila lidzalik, ujar orang, wahai Imam Ali, kenapa engkau? Kami lihat setiap kali engkau berwudu, wajah engkau ini langsung pucat. Nah, apa jawab beliau? Ujar beliau, atadruna baina yaday man akumu. Apakah kalian tahu di hadapan siapa aku akan berdiri? Bila berwudu ini berarti di hadapan Allah bakalan berdiri. Nah, maka beliau sudah hadir merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau di hadapan kita ini orang nang agung, kawaklah kita lagi hati kita nih ke lain, pada kau lagi. Nang paling besar sudah di hadirat kita, maka sudah mendinding nang lain. Kada akan ada lagi nang ada dalam pikiran kita melainkan nang besar tersebut. Nang lain terdinding tuh, kalau Allah bertajalli kada ada lagi kelihatan nang lain. Makanya di dalam Hikam Ibnu Athaillah ujar beliau, kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai wa huwa azhara kulla syai. Bagaimana tergambar mendinding akan Allah Ta'ala itu sesuatu, sedangkan Allah Ta'ala yang menjahirkan segala sesuatu. Kada mungkin sesuatu itu mendinding Allah, sementara nang menampakkan sesuatu itu ada adalah Allah. Sesuatu itu ada karena nampaknya Allah pada itu sesuatu. Jadi kada mungkin sesuatu itu bisa mendinding Allah daripada kita. Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta itu seluruhnya tidak ada, asalnya gelap gulita. Innama anarahu zuhurul haq fihi. Hanya saja yang membuat alam semesta itu nampak, alam semesta itu ada karena nampaknya Allah pada itu alam. Nah, jadi ketika keagungan Allah, maka kada akan terdinding lagi kita dengan sesuatu. Nah, jadi disinilah kita hendak khusyuk ketika beribadah. Mulai sebelum masuk sudah merasakan kebesaran Allah. Bila Allah tadi besar, maka nang lain itu terdinding sudah. Kada ada kelihatan lagi nang lain. Nah. Wahzar antunajiya malikal muluk wajabbaril jababirah bikalbin lahin. Dan takuti olehmu bahwa engkau munajat kepada Tuhan Malikul Muluk, wajabbar al-jababirah, dan Tuhan yang maha keras, maha memaksa. Hindari engkau munajat bikalbin lahin, dengan hati yang lalai. Mustarsilin fi audiyatil ghaflati wal wasawis, yang lepas pada lembah-lembah kelalaian dan kelupaan. Jangan sampai munajat kepada Allah hati ini lepas di lembah-lembah was-was, di lembah-lembah lalai. Jailin fi mayadinil khawatiri wal afkari dunyawiyah, yang berputar-putar pada medan-medan geritik-geritik pikiran-pikiran keduniawian. Nah, jadi hindari, ujar beliau, engkau munajat dengan Allah itu dengan hati nang lalai, hati nang lapas. Di medan-medan yang memikirkan tentang perkara duniawi. Hati ke sana,
hati ke sana, hati ke sana. Hati ini lapas kadang digaduhi lagi. Ini gara-garanya apa? Ada dua penyebabnya. Fatastaujibal maqta minallah, maka engkau berhak mendapat kemurkaan dari Allah, watardaan babilah, dan terusir dari pintu hadirat Allah. Jadi bila kita hati ini lapas, maka kita terusir dari pintu hadirat Allah. Nah, orang-orang nang kada kawa hadir hatinya ketika beribadah, lebih khusus lagi sembahyang, penyebabnya dua. Orang ini harus menghilangkan dua macam ini sebelum sembahyang. Ada penyebab zahir, yang kedua ada penyebab batin. Nah, penyebab zahir ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Seperti sembahyang menahan kencing. Ini harus orang itu kencing dahulu, ini penyebab zahir. Orang nih hendak kencing, jangan dibawa sembahyang. Orang nih harus kencing dahulu baru sembahyang. Karena kalau nya dibawanya sembahyang kada kawa khusyuk. Nah, penyebab zahir harus dihilangkan. Orang ini sakit parut hendak buang angin atau hendak buang air. Orang ini jangan sembahyang dahulu, nya harus buang angin dahulu, harus buang air besar dahulu, ke WC dahulu, jangan dibawa sembahyang. Nah, ini penyebab zahir. Termasuk penyebab zahir lagi memakai baju nang berwarna-warna, atau sembahyang di hadapan orang nang memakai baju bergambar-gambar. Sembahyang di hadapan nih baju bergambar partai misal. Maka penyebab zahir ini kalau kada dihilangkan, kada kau khusyuk, maka jangan sampai ada sembahyang di hadapan kita ini gambar-gambar. Sembahyang memakai pakaian yang sempit, ketat. Ini mencegah khusyuk juga. Nah, ini harus dihilangkan dahulu. Ini penyebab zahir. Nah, sesudah penyebab zahir ini dihilangkan, terlebih dahulu sebelum sembahyang ada lagi penyebab batin, yaitu hubbud dunya. Harus menghilangkan cinta kepada dunia. Selama cinta kepada dunia itu di dalam hati, kayak apapun orang itu menghilangkan penyebab zahir tadi dihilangkannya, khusyuk kada akan bisa. Karena dunia masuk terus ke hati. Karena dia selama ini memasukkan dunia ke dalam hati. Dan cinta, rasa cinta itu letaknya di dalam hati juga. Bila dunia dimasukkan ke dalam hati, maka bertemu orang cinta tadi. Nah, bila sudah cinta kepada dunia, kayak apapun sembahyang kada akan khusyuk. Sembahyang karena terpikirkan apa tadi nih. Napa tadi? Walhasil apa yang timbul di dalam sembahyang, itulah sesuatu perkara dunia nang kita sukai. Sembahyang walid dipikirkannya dalam sembahyang itu, berarti di hatinya ada walid tadi. Sembahyang TV dipikirkannya, berarti ketujuh nonton TV orang ini. Ada nang becatur sembahyang, nah berarti ketujuh becatur orang itu sampai terbawa ke dalam sembahyang caturan. Ada nang wajah bibinian nah dalam sembahyang, berarti ketika di luar sembahyang hatinya kepada itu. Jadi selama cinta kepada dunia itu kada dikeluarkan dari hati, kada akan bisa khusyuk kayak apapun. Jadi yang kedua caranya
jangan ada di hati kita nih dunia lagi ketika sembahyang itu. Makanya Allahu Akbar itu isyarat semalam Allah Maha Besar. Artinya selain dari Allah tuh kecil, kada perlu dipikirkan lagi. Kada ada yang lebih besar dari Allah, kada ada yang lebih agung dari Allah, sehingga kada perlu lagi dipikirkan karena yang agung sudah ada. Man wajadallah wajada kulla syai'. Barang siapa mendapatkan Allah, dia mendapatkan segala-galanya. Kada usah mikirkan yang lain lagi, sudah ada Allah. Nah, kayak itu caranya. Dunia halus saja dunia itu. Makanya diingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya ingat kada ada lagi nang perlu dipikirkan nang Maha Besar. Kita sudah berada di hadirat nang Maha Besar. Nang lain kada perlu lagi dipikirkan. Apabila engkau demikian tadi, maka engkau berhak mendapat murka, watardaan babillah, dan terusir dari hadirat Allah. Ada khusyuk, terusir. Wa qad qala alaihi salatu wassalam idza qamal abdu ila shalah aqbalallahu alaihi biwajhihi fa idzal tafata ila waraihi yaqulullah Ibnu Adam iltafatta ila man huwa khairun lahu minni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba berdiri untuk mengerjakan salat, aqbalallahu alaihi biwajhihi, maka Allah pun menghadap kepada itu hamba. Dia apabila hamba ini berdiri hendak sembahyang, Allah menghadap kepada itu hamba. Faizal tafata ila waraihi, maka apabila si hamba menoleh ke belakang, dan sembahyang menoleh awan wajah, lain awan hati nih, ini awan wajah aja, nah menoleh, nah memang kada batal, bergerak sekali aja kan, nah menoleh, nah. Apabila si hamba ini menoleh ke belakang, Allah berfirman, anak Adam, ujar Tuhan, iltafatta ila man huwa khairun lahu minni, apakah engkau menoleh kepada orang yang terlebih baik daripada aku? Jadi Allah menagur sudah, apakah engkau menoleh kepada orang yang terlebih hebat daripada aku? Fa inil tafata saniyah qala misla dzalik, apabila menoleh lagi seorang hamba ini, menoleh ulang ke kiri kah, ke kanan kah, Allah berfirman seperti tadi, apakah engkau menoleh berpaling kepada orang yang terlebih baik daripada aku? Fa inil tafata salisah, apabila dia menoleh untuk ketiga kalinya, a'radallahu anhu, maka Allah berpaling daripadanya. 3 kali menoleh, Allah berpaling sudah. Fa idza kanal multafitu biwajhihi zahir yuridullahu anhu, fa kaifa yakunu haluman yaltafitu biqalbihi fi salatihi ila huzuzi dunya. Maka apabila adalah orang yang menoleh itu dengan wajah yang zahir, hamba ini tadi menoleh dengan wajah yang zahir nih, nah menoleh, Allah berpaling daripadanya. Pakai payakunu haluman yaltafitu biqalbihi fi salatihi, maka bagaimana keadaan orang yang berpaling kepada Allah dengan hati di dalam salatnya? Amun awan wajah berpaling kita, Allah berpaling juga daripada kita. Sekarang kayak apa amun nang berpaling ini hati kita? Ila huzuzi dunya wa zakhari fiha, menoleh dengan hati di dalam salat kepada bagian dunia dan perhiasan-perhiasannya. Hati kita nih ke arah dunia, di hadirat kita Allah, hati menoleh kepada dunia, memikirkan macam-macam dunia itu.
Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila ajsami, Allah tidak memandang kepada jisim, Allah tidak memandang kepada badan. La yanzuru ilal ajsam, Allah tidak memandang kepada jisim, kepada badan-badan kalian. Wazawahiri, dan Allah tidak memandang kepada zahir. Wa innama yanzuru ilal qulubi wassarair, dan hanya saja Allah memandang ke dalam hati dan mata hati si hamba. Nang bepaling nih hati, maka tempat Allah memandang hati kita. Allah kada memandang pakaian kita, kada dipandang, rupa kita kada dipandang, badan kita kada dipandang. Nang dipandang Allah hati kita aja. Pas Allah memandang hati, ternyata hati kita berpaling kepada dunia dan perhiasan-perhiasannya. Maka orang ini buruk adab kepada Allah. Yang mengaku aja cinta kepada Allah, tapi di dalam hatinya itu dunia. Orang ini kada akan sampai menuju Allah, kecuali dunia tadi dikeluarkannya dahulu. Hendak sembahyang, keluarkan dunia sudah. Wa'lam anna ruha jami'il ibadat, ketahuilah olehmu bahwasanya ruh seluruh ibadah. Wa maknaha, dan makna seluruh ibadah, innama huwal hudur, hanya saja makna ibadah, ruh ibadah adalah al-huduru ma'allah, hadirnya hati bersama Allah, pihak di dalam itu ibadah. Kalau dalam ibadah hati kada hadir, maka ibadah kita kada ada ruh. Artinya kada bernilai. Ayam tuh bernilai apabila hidup aja. Amunnya mati jadi bangkai kada bernilai lagi sudah. Sapi itu bernilainya amun hidup. Amun nang mati mudar kada bernilai lagi. Nah, ibadah kita ini rohnya adalah hudur ma'allah, hadir bersama Allah ketika ibadah. Bila kada hadir maka kada ada ruh. Arti kada ada ruh, ibadah kada bernilai. HP itu kada bersinyal. HP itu kada bersinyal, kada ada nilainya, kada lagi. Murah. Gesan pengganjal lawang aja lagi, kada ada sinyal. Nah, sama ibadah kita, kalau kada ada hudur, maka ibadah kita tidak bermakna dan tidak bernilai, kada ada ruhnya. Anna ruha jami'il ibadat, sesungguhnya ruh seluruh ibadah, wa maknaha, dan makna seluruh ibadah, hanya saja dia al-huduru ma'allah fiha, hadir bersama Allah di dalam itu ibadah. Jadi selama ini kita rasakan aja, aku beribadah ini hadir kada bersama Allah. Bila kada hadir selama ini tuh kada ada nilainya kada. Ibarat kada hadir berarti kada ada maknanya selama ini. Faman khallat ibadatuhu anil hudur, maka barang siapa sunyi ibadahnya, kosong ibadahnya daripada hadir, fa ibadatuhu habaun mansur, maka ibadahnya hanyalah debu yang berterbangan. Wa masalul ladzi la yahduru ma'allah fi ibadatihi, dan perumpamaan orang yang tidak hadir bersama Allah di dalam ibadahnya, masalul ladzi yuhdi ila malikil azim wasifatan mayyitatan aw sundukan fariga fama ajdaruhu bil uqubati wa hirmanil masubati. Perumpamaan orang yang tidak hadir bersama Allah di dalam ibadahnya
yaitu seumpama orang yang memberi hadiah kepada raja yang agung, orang memberi hadiah kepada raja yang besar, satu orang selir tetapi mati. Wahai raja, ini aku berhadiah kepada engkau selir, aku berhadiah kepada engkau budak perempuan, aku berhadiah kepada engkau nih gundik. Pas dibuka rajanya pina betandu aja, sekalinya orangnya mati. Au sundukan fariga, atau berhadiah kepada raja satu kotak yang besar tapi kusung, kotaknya harat. Wahai raja, si Fulan memberi pian hadiah, nah ini kotaknya, nah menjeraja kotaknya nih harat benar nih, berarti isinya paling kada harat juga. Sekali dibuka oleh raja, sekalinya isinya kosong. Maka alangkah berhaknya orang itu mendapatkan hukuman dan tertahan daripada pemberian. Mahadiahi raja na mengirimi kotak, raja ulang tahun, dikira raja berlian gak isinya, sekali dibuka kosong, maka dicari oleh raja orang ini mahulu-hulut je raja. Nah sama tadi memberi dayang, memberi selir, sekali dibuka raja selirnya mati. Wasifatan mayyitatan, memberi selir nang mati. Maka orang ini sama maulu-ulu awan raja. Nah sama kita beribadah, hati kita kosong, kisingnya aja ada. Nah sama awannya maulu-ulu awan Tuhan, maka orang ini bisa mendapatkan kemurkaan Allah. Sampai nggak situ.